Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan komunikasi tentang pekerjaan yang berada pada bab 13 dan 14. Saya Intan Maharani, di sini saya akan memperkenalkan kelompok kerja kami. Yang pertama ada Bernadetta Regina dengan NPM 064. Yang kedua ada Zarul Fitriansyah Hanafi dengan NPM 080. Yang ketiga ada Nafaldin dengan NPM 147. Yang keempat ada Rahmanita Eza Putri dengan NPM 170. Yang kelima ada Egi Mulia Asa dengan NPM 195. Yang keenam ada Pramuji Rafli dengan NPM 208. Dan yang terakhir ada Intan Maharani dengan NPM 250. Yang pertama, penulisan surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja sendiri yaitu pintu gerbang pelamar kerja memasuki dunia bisnis. Pelamar kerja dapat menggunakan pendekatan AIDA dan pengorganisasian surat lamaran kerja. Pendekatan AIDA sendiri lebih menekankan pada sikap pelamar kerja dan apa manfaat yang didapatkan oleh pembacanya. Yang pertama ada attention atau perhatian, yaitu pelamar kerja harus dapat meyakinkan pihak organisasi atau lembaga pencari kerja. Yang kedua ada interest atau minat, yaitu pelamar kerja harus dapat menarik perhatian pembaca dengan menjelaskan relevansi pesan-pesan yang disampaikan. Yang ketiga ada desire atau hasrat, yaitu pelamar kerja harus dapat menumbuhkan hasrat pembaca. Yang keempat ada action atau tindakan, yaitu pelamar kerja harus dapat memberikan saran kepada pembaca. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengorganisasian surat lamaran kerja. Nah, dalam penulisan surat lamaran kerja yang baik, itu perlu memperhatikan kaidah-kaidah baku dalam penulisan surat lamaran kerja. Artinya, seorang pelamar kerja harus memahami dan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya apa saja yang perlu ditulis di dalam surat lamaran kerja dan juga bagaimana pengorganisasian penulisannya. Hal ini memiliki arti penting, baik bagi pelamar kerja maupun bagian evaluasi lembaga atau organisasi penerima kerja. Secara umum, pengorganisasian penulisan surat lamaran kerja memiliki 3 bagian utama, yaitu paragraf pembuka, pertengahan, dan penutup. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai paragraf pembuka. Di bagian paragraf pembuka ini, surat lamaran kerja harus menyatakan secara jelas bahwa pelamar kerja sedang melamar suatu pekerjaan, sehingga ia perlu juga mengidentifikasi jenis pekerjaan yang diminati. Surat lamaran kerja yang baik dan menarik perhatian pembacanya juga perlu mencantumkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, ada rangkuman. Rangkuman ini menjelaskan bahwa pelamar kerja harus mengemukakan kualifikasi yang dimiliki dan paling relevan dengan jabatan yang diminati, dan juga jelaskan bahwa kualifikasi tersebut itu akan menguntungkan atau memberikan manfaat bagi perusahaan atau lembaga yang dilamar. Yang kedua, yaitu nama. Pelamar kerja dapat menyebutkan nama seseorang yang sudah dikenal oleh pembaca atau seseorang yang menyarankan pelamar kerja untuk melamar pekerjaan di perusahaan atau lembaga tersebut. Yang ketiga, ada sumber publikasi. Sumber publikasi ini merupakan surat informasi yang dapat berupa surat kabar, majalah, dan radio. Dalam surat lamaran, jelaskan secara singkat bahwa pelamar kerja memenuhi persyaratan yang dikehendaki oleh perusahaan. Yang keempat, ada pertanyaan, yaitu menggunakan kalimat tanya untuk menarik perhatian pembaca yang menunjukkan bahwa pelamar kerja ini mengetahui problem, kebutuhan, dan tujuan suatu organisasi, serta mempunyai keinginan untuk membantu memecahkan masalah tersebut. Nah, yang terakhir, yaitu ada cuplikan berita. Pelamar kerja dapat mengambil cuplikan berita di surat kabar atau majalah yang menyebutkan bahwa suatu perusahaan sedang merencanakan membuka cabang, memperkenalkan produk baru, atau memerlukan tenaga operator, dan sebagainya. Sekarang kita masuk ke paragraf penengah.
Setelah menarik perhatian pembaca pada awal paragraf, pelamar pekerja perlu menyajikan kualifikasi yang dimilikinya untuk mengisi suatu pekerjaan yang diinginkan. Dalam mengisi suatu pekerjaan yang diinginkan, dalam suatu ruangan yang singkat, pelamar kerja tidak boleh mengulang apa yang sudah dinyatakan dalam resume. Usahakan penjelasan dalam paragraf tersebut benar-benar diminati dan sangat diharapkan oleh pembaca. Oke, sekarang kita masuk ke sudut pembaca yang mencakup A. Pendidikan. Pendidikan pada lulusan suatu perguruan tinggi mempertimbangkan pendidikan sebagai kualifikasi yang paling penting jika bagian yang pertama baik pada surat lamaran kerja maupun pada resume. Pada bagian pendidikan ini, pelamar kerja akan menunjukkan bahwa ia mempunyai latar belakang dalam dunia bisnis yang mencakup luas dalam bidang tertentu secara mendalam. Menunjukkan bagaimana pendidikannya relevan dengan jenis pekerjaan yang dilamar, menjelaskan bagaimana dan mengapa ia menambahkan bidang studi pilihan penting di luar bidang studi ini. Yang kedua adalah pengalaman kerja. Berbagai jenis pekerjaan yang pernah dilakukan, terutama yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilamar, dapat jelas berbagai fungsi atau kegiatannya yang dapat dilakukan, yaitu menunjukkan kepada pembaca bahwa pelamar pekerja memperoleh suatu pengalaman yang dapat melakukan adaptasi dan mencoba bekerja sama dengan lingkungan. Pelamar kerja akan dapat melakukan adaptasi dan mencoba bekerja sama dengan lingkungan. Pelamar kerja dapat memikul tanggung jawab suatu pekerjaan dengan lebih baik. Pelamar kerja adalah seorang yang mampu bekerja keras. Yang ketiga adalah sikap, minat, aktivitas, dan kualitas. Selain latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja, pelamar kerja dapat menambahkan berbagai informasi tambahan yang dapat mendukung pekerjaan yang dilamar. Pelamar kerja dapat menjelaskan tentang kemampuannya dalam melakukan kerja sama dengan orang lain. Sikap pelamar kerja terhadap bidang pekerjaan, perusahaan, suasana kerja, dan kualitas personal. Slide berikutnya, paragraf penutup. Pada umumnya, berisi suatu harapan tindak atau action sebagaimana yang terdapat pada surat-surat penjualan. Pelamar kerja dengan jelas menyatakan keinginannya untuk melakukan wawancara sesuai dengan waktu yang telah disediakan oleh organisasi, perusahaan, atau lembaga yang dilamar. Untuk mempermudah pihak perusahaan menghubunginya, pelamar kerja perlu memberikan alamat yang jelas dan lengkap, termasuk telepon, faksimiil, alamat email, dan jam beberapa pelamar kerja. Tips untuk pelamar kerja. Satu hal yang tidak boleh dilupakan oleh pelamar kerja adalah bahwa pelamar kerja sebenarnya sedang menjual potensi diri kepada perusahaan secara tertulis, baik mencakup kepribadian, kualifikasi, pelatihan yang pernah diikuti, pengalaman kerja, dan hobi. Yang perlu Anda perhatikan untuk melamar kerja. 1. Pelamar kerja harus memiliki kualifikasi atau pengalaman kerja untuk posisi pekerjaan yang dikehendaki. Yang kedua, bangkitkan minat terhadap kualifikasi yang dimiliki. Yang ketiga, tunjukkan hal-hal yang positif. Yang keempat, usahakan surat lamaran kerja yang rapi, bersih, dan menarik. Yang kelima, tulislah surat dari sudut pandang pembaca, bukan dari sudut pandang penulis. Yang keenam, tekankan hal-hal yang membedakan dengan pelamar lainnya yang harus Anda hindari. Yang pertama, jangan melamar pekerjaan di luar kemampuan Anda. Yang kedua, jangan mengirim surat lamaran kerja hasil fotokopi. Yang ketiga, jangan mengatakan bahwa Anda menerima jenis pekerjaan apa saja. Yang keempat, hindari kata-kata yang berlebihan. Yang kelima, jangan meminta belas kasihan terhadap perusahaan yang dilamar. Yang keenam, hindari untuk mempermasalahkan gaji, kecuali ketika ditanyakan pada saat wawancara kerja. Yang ketujuh, jangan memberi komentar langsung tentang karakter pribadi. Selanjutnya, penulisan resume. Resume atau yang disebut daftar riwayat hidup merupakan salah satu prasyarat yang sangat penting pada saat memasuki dunia kerja. Persiapan menulis resume dibagi menjadi 3.
Yang pertama, mencari informasi penting. Kedua, merencanakan resume. Ketiga, membuat resume. Yang pertama, mencari informasi penting. Sebelum membuat resume, yang harus dilakukan adalah mencari berbagai informasi penting yang relevan dengan jenis pekerjaan yang diinginkan. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, analisis diri. Analisis diri ini akan membantu dalam mengenal diri sendiri, termasuk kelebihan dan kekurangan yang Anda miliki. Kedua, analisis karir. Dalam menganalisis diri Anda diharapkan menggali sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan karir yang akan Anda pilih. Yang ketiga, analisis pekerjaan. Dalam menganalisis diri Anda diharapkan menganalisis kualifikasi yang dibutuhkan terkait pekerjaan yang akan Anda pilih. Selanjutnya yang kedua, perencanaan resume. Tujuan membuat resume adalah agar dapat melakukan wawancara dengan tim dari organisasi atau perusahaan yang Anda lamar. Dalam merencanakan resume ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, tujuan karir. Anda harus memutuskan posisi apa yang Anda inginkan atau yang Anda minati yang nantinya akan menjadi tujuan karir Anda. Yang kedua, informasi pribadi. Anda dapat menambahkan data diri seperti nama, alamat, jenis kelamin, maupun tempat tanggal lahir. Yang ketiga, referensi. Referensi ini bertujuan untuk meyakinkan perusahaan tentang prestasi dan kemampuan yang Anda miliki. Yang ketiga, membuat resume. Resume yang baik menekankan pada kompatibilitas kualifikasi Anda dan prospektif persyaratan kerja. Secara umum, resume mencakup nama, alamat lengkap, tujuan kerja, kualifikasi, informasi pribadi, dan referensi. Anda juga harus menyampaikan tujuan membuat resume dan informasi pribadi. Usahakan informasi tersebut relevan dengan jenis pekerjaan yang Anda harapkan. Jadi tidak berarti semua kemampuan atau keahlian yang Anda miliki perlu dicantumkan dalam resume. Tetapi informasi yang dapat mendukung pekerjaan Anda. Pada bagian referensi, carilah orang-orang yang mengetahui dengan baik mengenai kemampuan Anda atau prestasi yang pernah Anda raih semasa kuliah maupun semasa Anda kerja. Rencana pengorganisasian. Berdasarkan cara pengorganisasian, resume dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis resume. Yang pertama, resume kronologis. Resume kronologis adalah cara pengorganisasian resume yang didasarkan pada kronologisnya, yaitu pendidikan dan pengalaman sebagai judul isinya. Resume kronologis berisi informasi terkini yang sebaiknya ditempatkan pada urutan pertama. Misalnya, penulisan jenjang pendidikan dimulai dari jenjang pendidikan tertinggi. Resume kronologis ini merupakan bentuk resume tradisional. Yang kedua, resume fungsional. Resume fungsional adalah resume yang disusun atas dasar fungsi-fungsi dalam organisasi yang dapat dilakukannya dengan baik. Resume fungsional memerlukan suatu analisis diri, karir, dan pekerjaan yang lebih lengkap. Yang ketiga, resume kombinasi. Resume kombinasi adalah kombinasi antara resume kronologis dan fungsional. Bentuk resume kombinasi tersebut memberikan suatu keyakinan bahwa persyaratan pendidikan dan pengalaman terpenuhi dan masih menggunakan judul-judul lain yang lebih menekankan pada kualifikasi yang dibutuhkan. Untuk membuat resume yang baik, perlu diperhatikan 4 hal, yaitu yang pertama, kerapian, kedua, sederhana, ketiga, akurat, dan keempat, kejujuran. Dalam menulis sebuah resume, usahakan menggunakan kertas yang bersih, berkualitas baik, tidak ada coret-coretan, ketik dengan memilih huruf yang baik, mengatur format resume serapi mungkin, enak dibaca, dan berisi. Dalam membuat resume, bahasa yang bisa kita gunakan hendaknya jelas, sederhana, dan tidak bertele-tele.
Judul yang dipilih paling tidak mencakup nama dan alamat secara lengkap sehingga memudahkan pimpinan perusahaan atau organisasi yang Anda kirimkan dengan mudah menghubungi Anda. Pada bagian tujuan karir, Anda dapat menyatakan tujuan secara umum maupun khusus. Contohnya, tujuan umum yaitu mengisi posisi pada level penjualan, pemasaran, keuangan, produksi, dan sebagainya. Sedangkan tujuan khususnya mengisi posisi staf penjualan untuk membantu organisasi manajemen bisnis retail. Kualifikasi penting yang dapat ditawarkan untuk suatu pekerjaan tertentu mencakup pendidikan dan pengalaman kerja. Data daftar diri dapat mencakup nama lengkap, tempat atau tanggal lahir, berbagai keterampilan, kesehatan, tinggi badan, berat badan, hobi, jenis SIM yang dimiliki, dan jenis kendaraan yang Anda miliki. Namun perlu diingat bahwa kita harus mencantumkan informasi atau data yang penting dan relevan dengan jenis pekerjaan yang kita kehendaki. Kemudian mengenai referensi, kita dapat memilih reputasi yang baik. Lebih baik orang yang sudah kita kenal oleh organisasi atau perusahaan yang kita lamar. Apabila kita pernah bekerja pada suatu perusahaan, kita dapat meminta surat rekomendasi dari manajer perusahaan tersebut. Masalah dalam membuat resume. Dalam membuat resume, ada beberapa masalah yang dapat muncul. Yang pertama yaitu resume yang dibuat terlalu panjang. Hal ini terjadi ketika pelamar memasukkan data yang tidak relevan dalam resume tersebut. Yang kedua yaitu resume yang ditulis terlalu singkat, sehingga tidak memberikan informasi atau data yang cukup. Yang ketiga yaitu format penulisan resume kurang baik, seperti kurang memperhatikan tanda baca dan sejenisnya. Yang keempat yaitu terlalu banyak menggunakan kalimat yang bersifat kompleks. Yang kelima yaitu resume mengandung banyak kesalahan, baik kesalahan ketikan maupun penyusunan kalimat. Yang keenam yaitu pelamar tidak dapat menunjukkan secara tegas dalam resume tujuan pekerjaan yang dikehendaki. Yang ketujuh yaitu pelamar menampakkan keyakinan yang berlebihan. Dan yang kedelapan yaitu adanya pelamar yang tidak jujur dalam menyentuhkan data dalam resume.